Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmi Khairani Agustina, NPM 1001021717212, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung. Pada kesempatan kali ini, di sini saya akan memaparkan hasil kegiatan kuliah kerja lapangan yang bertempat di Bank Jabar Banten Syariah KCP Cikampek, yang berjudul Prosedur Monitoring Administrasi Pembiayaan dan Bisnis Legal. Adapun tujuan pada kegiatan ini yaitu yang pertama, untuk melaksanakan program kegiatan kuliah kerja lapangan sebagai mata kuliah wajib yang bagi mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana prosedur administrasi pembiayaan dan bisnis legal di Bank Jabar Banten Syariah KCP Cikampek. Yang ketiga, untuk mempraktikkan dan mengembangkan teori yang didapat saat perkuliahan secara langsung pada lingkungan kerja nyata. Adapun manfaat pada kegiatan ini yaitu yang pertama, menambah wawasan dan pengalaman baru kepada mahasiswa mengenai dunia kerja nyata yang sesungguhnya. Yang kedua, menambah pengetahuan dalam meningkatkan kreativitas dan inovasi dalam menghadapi persaingan dunia kerja nyata di masa yang akan datang. Yang ketiga, meningkatkan rasa kedisiplinan dan tanggung jawab dalam setiap melakukan berbagai macam pekerjaan. Yang keempat, memberikan bekal pengenalan kepada mahasiswa mengenai dunia kerja nyata yang sesuai dengan bidangnya. Adapun visi dan misi Bank Jabar Banten Syariah yaitu visinya menjadi 5 bank syariah terbesar di Indonesia yang berkinerja baik dan menjadi solusi keuangan pilihan masyarakat. Adapun misinya yang pertama yaitu memberi layanan perbankan syariah kepada masyarakat di Indonesia dengan kualitas prima melalui inovasi produk, kemudahan akses dan sumber daya insani yang profesional. Yang kedua, memberi nilai tambah yang optimal bagi stakeholder dengan tetap berpegang teguh pada prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik. Yang ketiga, mendorong pertumbuhan perekonomian daerah terutama dengan peningkatan usaha kecil dan menengah atau UMKM. Adapun ringkasan kegiatannya yaitu program kegiatan kuliah kerja lapangan yang diselenggarakan oleh Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah periode 2020-2021 yang dilaksanakan selama 25 hari kerja yang dimulai pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 sampai hari Jumat tanggal 9 April 2021 yang bertempat di Bank Jabar Banten Syariah KCP Cikampek terletak di Jalan Insinyur Haji Juanda, Kelurahan Sarimulya, Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Pada kegiatan kuliah kerja lapangan ini, peserta melakukan kegiatan rutinitas kerja setiap harinya sesuai dengan job description yang diberikan oleh pihak bank dengan pelaksanaannya mulai pukul 9 sampai dengan 16.30 sesuai dengan aturan yang diberikan oleh pihak bank kepada peserta kegiatan kuliah kerja lapangan. Adapun busana yang dikenakan oleh karyawan dan mahasiswa selama bertugas menjalankan kegiatan tersebut, pada hari Senin sampai hari Kamis, karyawan dan mahasiswa menggunakan jilbab dan pakaian yang sopan dan rapi. Sedangkan setiap hari Jumat, karyawan dan peserta KKL diperbolehkan mengenakan pakaian bebas atau smart casual. Selama peserta KKL melaksanakan kegiatan tersebut, peserta KKL membantu bagian administrasi pembiayaan bisnis legal atau APBL dengan tanggung jawab dan tugas yang diberikan sebagai berikut. Yang pertama, meregister persediaan bahan uang. Yang kedua, meregister persediaan stok barang cetakan. Yang ketiga, meregister stok buku tabungan wadiah, tabungan mudharabah, tabungan haji, tabungan rencana, tabungan simpanan pelajar, dan tabungan anak. Yang keempat, pengecekan kelengkapan dokumen nasabah pembiayaan produk. Yang pertama, pembiayaan produk pemilikan rumah atau PPR. Yang kedua, pembiayaan kesejahteraan pegawai atau PKP. Yang kelima, pengecekan transaksi pembukuan tugas operasional atau back office. Yang keenam, memeriksa berkas-berkas pembiayaan nasabah untuk diinput ke dalam data sistem. Yang ketujuh, memeriksa dan menginput berkas restrukturisasi nasabah ke dalam sistem. Adapun produk dan layanan jasa pada Bank BJB Syariah ini yaitu produk penghimpunan dana. Yang pertama, tabungan IB Maslahah, tabungan anak IB Maslahah, deposito IB Maslahah, giro IB Maslahah, giro plus IB Maslahah, tabunganku IB Maslahah, dan tabungan simpel atau simpanan pelajar. Adapun produk pembiayaan yaitu ada modal kerja, investasi, mitra emas, pemilikan rumah, pemilikan kendaraan, pembiayaan serbaguna, kepemilikan emas, dan pembiayaan kesejahteraan pegawai.
Adapun produk layanan dan jasa yaitu transfer sistem Bank Indonesia atau sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement, clearing, payment point in online banking, dan fasilitas mobile masalah atau m-banking. Selanjutnya, saya akan membahas tentang judul saya yang berjudul Prosedur Monitoring Administrasi Pembiayaan dan Bisnis Legal. Pembiayaan merupakan fasilitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah di jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil. Adapun program pembiayaan yang ada di BJB Syariah ini terbagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama, pembiayaan produktif, merupakan pembiayaan yang diberikan pihak bank kepada perusahaan untuk memenuhi kebutuhan dalam meningkatkan usaha, perdagangan, dan investasi. Yang kedua, pembiayaan konsumtif, merupakan pembiayaan yang ditujukan kepada nasabah yang bersifat perorangan di luar usaha untuk memenuhi kebutuhan sekundernya. Adapun syarat pengajuan pembiayaan di Bank Jabra Banten Syariah ini yaitu fotokopi KTP suami istri, fotokopi kartu keluarga, fotokopi surat nikah, fotokopi surat keterangan karyawan tetap, fotokopi rekening koran gaji 3 bulan terakhir, fotokopi slip gaji 3 bulan terakhir, fotokopi sertifikat rumah, fotokopi pajak bumi bangunan atau PBB, pas foto asli suami istri ukuran 4x6, surat keterangan aktif kerja asli, surat rencana anggaran biaya atau surat penawaran harga rumah, surat izin mendirikan bangunan atau IMB. Adapun proses pengajuan pembiayaan yaitu yang pertama, nasabah datang ke bank membawa persyaratan pengajuan pembiayaan untuk diberikan kepada pihak bank, customer service atau kepada marketing. Yang kedua, setelah pihak bank menerima persyaratan pengajuan dari nasabah, akan diadakan survei awal oleh bagian marketing guna untuk penilaian dan wawancara. Setelah melakukan survei awal, bagian marketing melakukan kunjungan ke tempat kerja nasabah untuk memverifikasi data kepegawaian nasabah. Lalu, bagian marketing melakukan analisa lanjutan guna untuk menganalisa data yang telah diterima pihak bank. Lalu setelah dilakukan survei awal, kunjungan, dan analisa, akan mengeluarkan hasil berupa 1. Memorandum Analisa Pembiayaan atau MAP, yang kedua Surat Keputusan Pembiayaan atau SKP, yang ketiga Surat Pemberitahuan Persetujuan Pemberian Pembiayaan atau SP4, yang keempat dijadwalkan menyesuaikan waktu untuk melakukan akad pembiayaan dengan nasabah dan notaris. Adapun persyaratan umum yaitu warga negara Indonesia berusia 21 tahun atau sudah menikah, mempunyai kartu identitas KTP, SIM atau paspor, cakap hukum, memiliki NPWP, membuka dan memiliki rekening tabungan di bank, memiliki penghasilan tetap dan mampu mengangsur cicilan tersebut. Adapun usia maksimum yang ditentukan pada saat jatuh tempo pembiayaan yaitu karyawan maksimal 60 tahun, profesional dan pengusaha maksimal 65 tahun, pegawai negeri sipil atau PNS sesuai dengan peraturan yang berlaku mengenai usia pensiun PNS. Adapun pengalaman kerja yang dimiliki oleh nasabah minimal karyawan pengalaman 2 tahun kerja termasuk pekerjaan yang sebelumnya. Profesional dan pengusaha minimal 3 tahun pengalaman kerja dalam bidang yang sama. Adapun keunggulan pada pembiayaan ini yaitu persyaratannya mudah sesuai dengan prinsip syariah, biaya rendah, angsuran tetap sampai lunas, program menarik pada event tertentu, perlindungannya asuransi jiwa, bebas bunga atau bebas riba. Sekian dari pemaparan kegiatan kuliah kerja lapangan ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.